Malam telah berganti pagi, namun mendung masih menyelimuti desa di tepi hutan itu. Basah sisa hujan tadi malam meninggalkan genangan air di sana-sini, membuat orang-orang enggan untuk keluar dari rumah masing-masing. Begitu pula dengan keluarga Pak Karto. Bu Warsi menyalakan tungku dan merebus air untuk menyeduh kopi. Pak Karto duduk di depan tungku sambil sesekali membetulkan kayu bakar. Tak lama kemudian muncul Midun yang ikut bergabung dengan ayahnya. Duduk di depan tungku menggunakan bangku kecil yang terbuat dari potongan papan. Sambil menyeruput kopi panas, lalu menggigit gula merah sebagai pemanis. Mereka berbincang, sementara di luar gerimis belum juga berhenti. Wah, bahkan gak bisa cari rumput kalau begini. Hujan terus tak berhenti, gerutu Midun. Jangan mengeluh seperti itu, Le. Itu namanya kufur nikmat. Saat lama nggak ada hujan, semua orang akan mengeluh. Kenapa nggak hujan-hujan? Saat hujan terus juga mengeluh. Nikmati saja apa yang Gusti Allah berikan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Tidak baik. Kalau ndak bisa cari rumput, ya dikasih makan titen. Untuk kambing, Dr. Pak Karto memberi nasihat. Iya Pak, memang betul apa yang Bapak katakan itu, ujar Midun menyadari kesalahannya. Oh iya Pak, tadi malam Midun dengar ada suara tangis bayi. Memangnya siapa yang baru melahirkan? Lanjutnya, bayi opo tole, wong ndak ada tetangga yang lagi hamil kok. Mana bisa ada bayi menangis? Yang ada itu anaknya Retno, tapi sudah besar sekarang, sudah bisa lari. Timpal Mbok Warsi. Tapi beneran loh Mbok, semalam aku sempat keluar rumah karena ada orang teriak minta tolong juga. Lanjut Midun dengan serius. Terus? Tanya perempuan yang berpakaian kebaya dan kain jarik sebagai bawahan itu. Sayangnya pas Midun keluar, turun hujan gede, jadi ya tidak dengar apa-apa lagi. Tapi saat itu seperti ada aura yang bikin merinding. Apa mungkin? Midun tak melanjutkan kata-katanya karena takut kena marah lagi sama ayahnya. Sebenarnya Bapak juga merasakannya, Le. Bapak juga mendengar apa yang kamu dengar. Pernyataan Pak Karto mengejutkan kedua ibu dan anak itu. Masa iya toh Pane? Kok aku tidak dengar apa-apa? Salam Mbok Warsi. Lah gimana mau denger toh Bune? Wong tidurmu pules banget sampai ngorok gitu. Ucapan sang suami membuat Mbok Warsi tersipu dan menutup malu. Kira-kira suara bayi siapa ya Pak? Apa mungkin warga kampung sebelah yang kemalaman di jalan, terus kehujanan dan ingin minta tumpangan untuk berteduh? Midun mengira-ngira. Bisa jadi begitu, Le, Pak Karto menyaut. Kalau benar begitu, kasihan sekali ya. Ucap Mbok Warsi dengan raut imba. Obrolan mereka berlangsung hingga hujan berhenti. Para warga desa pun memulai aktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang untuk menggarap lahan, ada yang mencari pakan ternak, mencuci pakaian, dan kegiatan yang bisa dikerjakan setiap hari. Terdengar perbincangan para wanita yang sedang berjalan menuju sungai untuk mencuci pakaian. Mereka membahas tentang desas-desus suara tangisan bayi dan orang yang meminta tolong. Sum, semalam aku dengar ada suara tangis bayi dan orang minta tolong. Kamu dengar juga ndak? Tanya Ningsih kepada Sumi. Loh kok sama? Aku sama Sumi juga dengar loh. Tapi kami keluar hujan turun deras banget. Jadi kami masuk rumah lagi. Dan gak tahu siapa yang minta tolong. Ujar Papmi yang mengalami hal serupa. Aku gak dengar apa-apa tuh. Saut Sumi dengan gaya polosnya. Halah, paling kamu tidurnya udah macam kerbau kekenyangan, Sum. Jadi gak dengar apa-apa. Sindir Ningsih kemudian tertawa. Sumi pun hanya menanggapi dengan cengengesan. Lalu mereka bergegas menyelesaikan pekerjaan tanpa suara. Matahari telah turun dan langit mulai kembali gelap. Awan-awan hitam berarak menutupi keindahan sang cakrawala. Burung-burung liar bertebaran mencari tempat untuk berlindung sebelum datang hujan. Angin berhembus kencang, berguguran dedaunan dan ranting-ranting kering.
Usai waktu asar, hujan kembali turun dengan derasnya, diikuti suara gemuruh guntur yang saling bersahutan. Para warga desa pun memilih berdiam diri di dalam rumah. Hingga waktu maghrib tiba, hujan pun mulai reda. Azan berkumandang dari surau dengan pengeras sederhana. Namun para warga lebih memilih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Hanya beberapa orang saja yang berjemaah di surau tersebut. Sementara itu, dua orang suami istri yaitu Bejo dan Surti yang baru pulang dari rumah orang tuanya di kampung sebelah terpaksa harus menghentikan perjalanan ketika hujan turun begitu derasnya. Mereka berteduh di rumah warga dekat perbatasan desa. Setelah hujan reda, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sepeda motor butut satu-satunya milik mereka. Suara azan terdengar dari kejauhan. Pasangan suami istri itu nekat memacu motornya agar segera sampai di rumah karena takut terjebak hujan lagi. Jalanan yang masih berupa hamparan batu yang ditata sejajar dan langit yang mulai gelap membuat mereka tidak bisa mengendari motor dengan cepat. "Mas, ayo agak cepat jalan motornya, keburu jalanan gelap loh," ucap Surti yang menepuk punggung suaminya dari belakang. Perempuan itu sebenarnya mulai dihinggapi rasa takut, karena sebentar lagi mereka akan melewati area pemakaman. "Ya sabar tuh Sur, jalanan susah buat melaju kencang, takutnya nanti malam kamu jatuh ke jalan," tutur sang suami. "Aku takut mas, sebentar lagi kita akan melewati makam itu," desis Surti sembari memeluk pinggang suaminya dengan erat. "Waduh Sur, pegangannya jangan kencang-kencang ya, aku gak bisa napas toh," keluh sang suami. "Wes toh mas, ayo cepetan," perintah Surti dengan nada ketakutan. Mungkin saja dia melihat sesuatu, tapi tidak bisa mengucapkannya. Tepat saat akan melewati gapura makam, motor yang mereka naiki mesinnya mati. Otomatis keduanya panik karena posisi mereka sekarang berada jauh dari perumahan warga. "Waduh, gimana ini dek, mesinnya tiba-tiba mati," ucap Bejo pada istrinya. "Waduh, gimana sih mas, kok bisa mati? Coba lihat, jangan-jangan bensinnya habis," protes Surti dengan ketakutan yang mulai menyerang. Wanita itu mengendarakan pandangan keliling yang tampak hanya pohon-pohon jati yang berdaun rindang dan membuat jalanan tambah gelap. Sementara tak jauh dari tempat itu adalah pemakaman umum. Surti bergedik ngeri mengingat beberapa hari yang lalu jasad tak diketahui identitasnya itu dikubur di tempat itu. Meskipun ia tidak menyaksikan sendiri proses pemakaman tersebut, tetapi ia mendengar cerita dari orang-orang apa yang terjadi saat itu. "Mas, aku takut," desis Surti sembari merapatkan tubuhnya pada Bejo yang sedang memeriksa motornya. Sudah beberapa kali mencoba menghidupkan mesin motor, tetapi Bejo belum berhasil menyalakannya. Sementara rintik-rintik hujan mulai turun. "Dek, sepertinya kita harus mendorong motor ini. Mesinnya tidak mau hidup, padahal bensinnya masih banyak loh," tegas Bejo besar. "Duh, kenapa sih hari ini kita sial banget mas? Rumah kita masih sangat jauh dari sini. Ini gara-gara kamu sih, dibilang suruh pulang besok saja gak mau. Kalau sudah begini kan susah," gerutu Surti kesal. "Kok jadi kamu nyalain aku sih?" balas Bejo sinis. Di tempat yang gelap itu, mereka bersitegang dan saling menyalahkan. Dengan perasaan kesal, keduanya terpaksa mendorong motor tersebut. Angin berhembus kencang, seolah hanya lewat sesaat, membawa hawa dingin menerpa wajah mereka. Surti meraba tengkuknya yang mulai merinding. Ia ketakutan dan memandang sekeliling tempat itu yang nampak hanya kegelapan. "Dek, kamu kenapa?" Bejo bertanya ketika melihat istrinya seperti sedang gelisah dan ketakutan. "Mas, aku takut. Gimana kalau kita tinggalkan saja motornya di sini, terus kita lari?" usul Surti yang terdengar konyol di telinga Bejo. "Ngawur kamu ini Sur, motor ini satu-satunya milik kita. Kalau ditinggal di sini, ya bisa diambil orang nanti. Terus
kamu naik apa kalau mau ke rumah orang tuamu nanti? Jawab Bejo yang mulai emosi dengan rengekan istrinya. Surti yang berjalan di depan berusaha jalan cepat meninggalkan suaminya yang mendorong motor dengan susah payah karena jalanannya berupa batu. Mendadak perempuan itu berhenti dan mundur beberapa langkah sambil menutup mata dengan kedua tangannya lalu merunduk. Bejo heran melihat istrinya seperti itu, lalu mendorong motornya agak cepat dan berhenti di tempat istrinya yang ketakutan. Sur, ada apa? Tanyanya gusar. Mas, ada hantu. Spontan Surti menubruk tubuh suaminya. Mana? Tanya Bejo sambil memperhatikan sekitar. Tadi di sana, ucap Surti menunjuk ke satu arah. Bejo pun menatap ke arah itu. Dalam batin, ia mengingat tempat itu adalah di mana jasad wanita hamil itu dikuburkan. Seketika tubuhnya merinding. Mereka berdua terkejut dan ketakutan mendengar suara perempuan yang sedang tertawa menyeramkan diiringi suara tangisan khas bayi baru lahir. Bejo melihat sesosok wanita berpakaian putih melayang-layang di kegelapan sambil menggendong bayi yang sedang menangis. Spontan, Bejo melepaskan motornya dan membiarkan onggok di jalan, lalu menarik tangan istrinya untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Terus terdengar seolah-olah sedang mengejar mereka. Hujan pun turun dengan derasnya, menambah ketakutan mereka teramat sangat. Dengan tubuh basah kuyup, mereka terus berlari agar segera sampai di pemukiman warga terdekat.